Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Al-aslu tasi'u, adapun pokok yang ke-9 itu al-ilmu, mengetahui bi annau, bahwasanya Allah Ta'ala ma'a kaunihi, beserta adanya Allah itu munazzahan, dibersihkan, anis surati, dari bentuk, wal miqdari, dan dari ketentuan, kepastian, artinya ditentukan oleh pihak lain. Muqaddasan, yang dibersihkan, anil jihati, dari beberapa arah, wal aqtari, dan beberapa daerah jajahan. Itu mar'iyun, bisa dilihat, bil a'yuni, dengan beberapa mata, wal absari, dan beberapa penglihatan, tapi fid daril akhirati, di kampung akhirat. Allah itu munazzahun anis surah. Jadi kalau kita di dunia ini tidak bisa bayangkan bentuknya Allah kayak apa, ya, makanya tidak bisa dibayangkan. Katanya Sayyidina Ali itu, mahma tasawwarta bibadika anillahi fallahu khilafu dzalik. Jadi ketika engkau membayangkan Allah di dalam hatimu, menggambarkan Allah di dalam hati, maka fallahu khilafu dzalik, Allah berbeda dengan bayangan itu, ya, tidak bisa. Dan Allah itu tidak diliputi oleh arah, tidak diliputi oleh waktu, nah, pokoknya berbeda dengan makhluk, berbeda dengan makhluk. Allah tidak bertempat, ya, Allah tidak. Terus bagaimana? Ya nggak usah dibayangkan. Kalau dibayangkan akal kita yang nggak nututi, ya, akal kita, karena akal kita akalnya makhluk, tidak nututi. Makanya Allah, Nabi Dawud itu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang makhluknya Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah, nanti salah. Nah, tapi Allah itu nanti bisa dilihat di akhirat sana, ya, dengan mata manusia. Terus bayangkan bagaimana? Ya jangan dibayangkan sekarang. Nanti urusannya Gusti Allah bagaimana? Ya, urusannya Gusti Allah. Bidaril akhirati, di kampung akhirat, yaitu daril qarari, yaitu kampung kelanggengan, kampung tetap menetap selamanya. Kalau udah di sana udah tidak pindah-pindah. Kalau di sini ya nggak lama orang itu. Orang itu tidak lama. Tapi walaupun tidak lama, kadang-kadang orang mati-matian untuk hidup yang tidak lama ini, ya. Seringkali kita melihat orang berangkat pagi pulang malam hanya untuk bagaimana survive di kehidupan dunia ini, sehingga kadang-kadang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan macam-macam hanya untuk survive, atau kadang-kadang untuk mencari kelebihan kehidupan di dunia ini.
Makanya orang harus sering muhasabah, introspeksi, muhasabah ala nafsi untuk itu. Sebetulnya apa sih yang saya cari dalam hidup ini lah? Ya, khawatirnya begitu. Bangun rumah habis miliaran, giliran jadi mati. Istrinya diambil orang, rumahnya diambil orang lagi. Makanya kalau katanya Ki Anwar Zaid itu cari istri jangan yang cantik, karena yang mendoakan kita mati banyak. Kalau istri yang jelek itu awet jeleknya. Awet jeleknya. Dan kalau mati itu tidak ada yang mau ganti. Kalau mati tidak ada yang mau ganti. Jadi, kalau istrinya cantik itu idahnya belum habis saja sudah yang mendekati sudah banyak. Mendekati sudah banyak. Liqaulihi, karena dawuhnya Allah Ta'ala, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun ataupun beberapa wajah yauma idzin pada hari kiamat itu nadhiratun, bersinar. Cerah, bersinar cerah. Ila rabbiha, kepada Tuhannya wujuh itu nadhiratun, melihat. Itu nadhiratun, melihat. Wala yura, dan tidak bisa wala yura, dan tidak terlihat, tidak dilihat siapa Allah fid dunya, di dunia. Tasdiqan, karena membenarkan, liqaulihi, karena dawuhnya Allah Ta'ala azza wa jalla, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhu, tidak menemukan hu, kepada Allah, apa al absaru, beberapa penglihatan. Lah terus bagaimana ketika Nabi itu di Mustawan ketika menerima syariat sholat? Ulama itu berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ya Nabi tidak melihat secara mata begini, tidak bisa melihat. Ya, tidak bisa melihat. Terus ketika Nabi Musa ketemu dengan Allah waktu itu di Tur Sina, tapi kita tidak boleh bayangkan terus bagaimana, ya tidak bisa. Berarti Allah ada di Mustawan atau Allah ada di Tur Sina, ya tidak boleh begitu, karena Allah itu tidak bertempat. Ya, Allah itu tidak bertempat. Jadi kaifiyahnya bagaimana kita ini tidak tahu. Pokoknya iman gitu saja urusan dengan Allah. La tudriku, tidak bisa menemukan hu, kepada Allah, apal absar, beberapa penglihatan. Bahwa adapun Allah itu yudriku, menemukan siapa Allah al absara, pada beberapa penglihatan mata. Waliqalihi, dan karena dawuhnya Allah Ta'ala fi khitabi Musa, di dalam berbicara dengan Nabi Musa, menghitabi Nabi Musa alaihissalam. Lantaroni, tidak akan pernah melihat siapa kamu nih kepadaku. Tidak akan pernah bisa melihat kepada Allah. Walai tasyiri, dan barangkali tahu aku kaifa, bagaimana arafa, mengetahui siapa al-mu'taziliyu, orang-orang Mu'tazilah, min syifati rabbil arbabi,
dari sifatnya zat yang menguasai beberapa makhluk. Ma pada perkara jahilahu yang tidak mengetahui kepada mas siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam. Wa kaifa dan kali bagaimana sa'ala meminta siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam ar-ru'yata untuk bisa melihat. Ma'akauni beserta adanya ru'ya itu muhalan adalah tidak mungkin. Waktu itu bangsanya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel itu minta bisa melihat, kepingin melihat Allah, ya, kepingin melihat Allah. Ya tidak bisa, bahkan malah tersungkur akhirnya. Wala'allal jahla, dan barangkali kebodohan bidawil bidai pada orang-orang yang mempunyai bid'ah wal ahwa'i dan beberapa hawa nafsu minal jahalati dari golongan orang-orang yang bodoh al aghbiyai, ya sama ini yang bebel, yang bodoh itu aula apalagi minal jahli daripada ketidaktahuan bil ambiyai pada Nabi Shallallahu alaihi. Jadi ada golongan-golongan yang golongan Mu'tazilah itu yang kelompok Mu'tazilah itu kelompok rasional. Maka punya kaidah idza ta'arradul aqlu wal wahyu kudimal aklu. Ketika terjadi kontradiksi antara akal dengan wahyu, maka dimenangkan wahyu. Itu orang Mu'tazilah. Kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah idza ta'aradul aqlu wal wahyu kudimal wahyu, maka didahulukan wahyu. Mengapa? Karena akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu terbatas. Wa amma wajhu ijra'i ayatir ru'yah, adapun arahnya memberlakukan ayat yang menerangkan tentang melihat ala zahiri atas zahir, bahwa maka adapun wajhu ijra'i ayatir ru'yah itu annau sesungguhnya ijra' itu ghairu mu'addin, tidak mendatangkan ilal muhali kepada perkara yang muhal. Fa innar ru'yata maka sesungguhnya melihat itu nau'u kasyfin adalah macamnya kasyaf, terbukanya hati, wa ilmin dan ilmu. Illa annahu hanya saja sesungguhnya madhkuru minar ru'yah itu atamu lebih sempurna wa awdahu dan lebih jelas minal ilmi daripada mengetahui. Ya. Jadi orang kalau sudah mukasyafa, orang kalau sudah terbuka, ya, maka walaupun tidak melihat itu sudah tahu. Nah, makanya kadang-kadang kalau di dalam Qisasul Aulia itu orang-orang yang mukasyafa itu bisa melihat macam-macam. Bisa jadi kalau kita sowan kepada ulama-ulama begitu, yang terlihat itu yang macam-macam. Ada yang kelihatan kambing, kira-kira gitu. Ada yang kelihatan kuda, ada yang kelihatan macam-macam. Hanya beliau-beliau tidak mau mengungkapkan saja. Umpamanya kita sowan kepada Habib Lutfi umpamanya. Ya kira-kira, makanya kita mau sowan itu rasanya udah takut duluan. Karena apa ya, kira-kira kita merasa kita udah salah banyak, kesalahan kita banyak, tapi tidak mau mengungkapkan pada orang. Nah,
Jadi udah terlihatan, tapi kalau melihat itu lebih jelas lagi daripada kasyfu tadi itu. Fa'in jaza, maka jika boleh apa ta'alluqul ilmi, mengaitkan ilmu, menggantungkan ilmu bi pada, mengetahui bi pada Rabb. Walaisa, dan tidak ada apa Allah atau Rabb itu fi jihatin, ada dalam satu arah. Jaza, maka boleh apa ta'alluqur ru'yati, menggantungkan ru'yah, mengaitkan ru'yah, melihat bi pada Allah. Walaisa, dan tidak ada siapa Allah itu bi jihadin, berada pada jihad. Wa kama yajuzu, dan sebagaimana boleh apa ayyara, sekiranya melihat siapa Allah Ta'ala al-khalqa pada makhluk. Walaisa, dan tidak ada siapa Allah itu fi muqabalatihim, di dalam berhadapan-hadapan dengan makhluk. Jaza, maka boleh apa ayyarahu, sekiranya melihat itu kepada Allah siapa al-khalqu makhluk, min ghairi muqabalatin, dengan tanpa berhadapan-hadapan. Ini memang masih menerangkan tentang apa namanya akidah. Wa kama jaza, dan sebagaimana boleh apa ayyu'lama, sekiranya diketahui siapa Allah min ghairi kaifiyatin, dari tanpa cara, wa suratin, dan bentuk. Jaza, maka bisa, maka boleh apa yura, sekiranya dilihat siapa Allah, kadzalika, seperti demikian, min ghairi kaifiyatin wa surat. Nah, jadi untuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menghindari dari tajsim dan tasbih, menghindarkan dari menjisimkan Allah. Umpamanya Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mulut. Itu namanya menjisimkan Allah. Itu aliran mujassimah. Lah, yang kedua adalah mentasbihkan dengan makhluk, menyerupakan dengan makhluk. Enggak boleh juga. Kayak tadi Allah bertempat, itu berarti tasbih kayak manusia. Kalau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dimaknai Allah itu berada di arsy, berarti Allah butuh tempat. Atau ada hadis bahwa Allah itu kalau sepertiga malam itu turun umpamanya. Itu ya harus ditakwili dengan takwil yang lain. Itu bukan berarti Allah, itu adalah rahmatnya Allah atau malaikat, ya gitu. Jadi harus dipahami seperti itu. Kalau enggak, nanti akhirnya menyamakan, mentasbihkan Allah tadi, menyamakan Allah dengan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya ada cerita ketika Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ketika di mimbar itu menceritakan bahwa Allah itu kalau sepertiga malam itu turun seperti saya turun ini dari mimbar, itu langsung dilempari, ya, dilempari sepatu, dilempari macam sendal dan sebagainya. Nah, itu nanti cikal bakalnya apa namanya faham Wahabi Salafi sekarang ini. Ya kalau kita sih biarin mereka seperti itu ya tidak masalah, barang itu apa ya terserah mereka. Nah mereka jangan menyalahkan kita, gitu. Yang masalah kan kadang-kadang mereka itu apa istilahnya ya, suka nyala-nyalain apa yang kita lakukan. Nah itu yang kemudian jadi masalah. Ya kayak kita ini kan sebetulnya, apalagi warga NU itu sangat toleran banget.
Orang loh apa namanya mau kafir silahkan. Kita punya tetangga kafir non muslim itu tidak masalah. Punya tetangga Hindu tidak masalah, punya tetangga Buddha tidak masalah, punya tetangga Nasrani tidak masalah. Atau punya tetangga yang beda pendapat maupun pendapatannya tidak masalah. Nah gitu kan. Yang baru masalah itu kalau kemudian kita ini amalia kita itu kemudian dimasalahkan. Karena umat Islam Indonesia itu menurut sejarah sejak awal masuk itu memang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Syekh Abdul Hasan al Asy'ari, fikihnya mengikuti mazhab Syafi'i. Bahkan Buya Hamka sendiri ya, yang beliau adalah dulu ketua MUI pernah di Muhammadiyah, mengatakan seperti itu. Jadi itu adalah faktual, jadi fakta kenyataan bahwa dulu ulama-ulama yang mengajarkan Islam ke Indonesia itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Syekh Abdul Hasan al Asy'ari, fikihnya mengikuti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-aslul asyiru, adapun pokok yang ke-10 itu al-ilmu, mengetahui bi annallaha, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla itu wahidun, tunggal, la syarika, yang tidak ada sekutu itu maujud lahu bagi Allah, fardun, yang sendirian, la nidda, yang tidak ada kesamaan itu maujud lahu bagi Allah. Infarada, menyendiri siapa Allah, bil khalqi, dari apa, dengan diciptakan, wal ibda'i, dan memujudkan. Jadi Allah menciptakan suatu ya sendiri saja cukup. Wal ibda'i, dan ya membuat. Jadi Allah itu kalau kita pelajari dari apa namanya kitab Al-Quran, bahwa Allah itu kan mampu sebetulnya menciptakan orang itu jadi satu, semuanya Islam, semuanya takwa, semuanya. Tapi mengapa kok tidak diciptakan seperti itu? Umpamanya semuanya Betawi, semuanya diciptakan orang itu sukunya Betawi semuanya. Tapi kan tidak begitu nyatanya. Nah, itu artinya bahwa ada pesan bahwa bagaimana kita ini dalam berkehidupan itu harus, Allah saja menciptakan macam-macam itu, suku yang macam-macam. Nah, di Indonesia saja itu sudah ada sekitar 700 sekian suku. Ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Batak, ada macam-macam. Itu tuh. Bahasanya itu 1000 lebih. Lah bagaimana kalau sedunia? Wah, malah gak karu-karuan. Nah, gak karu-karuan. Nah, itu artinya bahwa kita ini harus bisa hidup dalam keragaman, ya, hidup dalam keragaman. Makanya orang tidak boleh maksain harus begini, tidak boleh. Apalagi kemudian merasa paling benar sendiri, merasa lebih baik, yang lain salah.
memvonis orang masuk neraka kok. Nah, dia panitia surga tuh bagaimana? Wastabadda, dan menyendiri siapa Allah bil ijadi, dengan mewujudkan, wal ikhtira'i, dan ya menjadikan. Sama ini sebetulnya makna-makna yang sepadan semuanya itu. La mithla, yang tidak ada sepadan itu, yang menyamai itu maujud lahu pada Allah. Yusahimuhu, yang menyekutui apa mithluhu kepada Allah, wa yusawihi, dan yang menyamai apa mithluhu kepada Allah. Tidak ada. La mithla lahu yusahimuhu wa yusawihi. Wala ziddalahu, dan tidak ada yang melawani itu maujud lahu kepada Allah. Fayunazi'u, maka kemudian melawan siapa zidda lahu kepada Allah. Bagaimana melawan kepada Allah? Itu kan tidak apple to apple. Ya, ini tidak sama. Fayunazi'u, maka melawani, yang melawani siapa ziddu kepada Allah, wa yunawihi, dan yang sama melawani siapa ziddu kepada Allah. Wa burhanu, dan adapun dalilnya bahwa al-ilmu bi annallaha azza wa jalla wahidun la syarika lahu fardun la nidda lahu infarada bil khalqi wal ibda'i wastabadda bil ijad wal ikhtira'i la mithla lahu ila akhirih. Itu qaulu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, laukana fihima, seandainya itu fihima, di dalam langit dan bumi, apa alihatun, ada Tuhan-Tuhan banyak, illallah selain Allah, la fasadata, maka jadi rusak apa samawat dan langit dan bumi. Lah kalau ada Tuhannya banyak, itu kan bisa tabrakan kepentingan nanti. Satu Tuhan minta ada keragaman, satunya enggak, semuanya harus seragam, harus jadi satu. Lah itu antara Tuhan berantem itu nanti. Maka mokal, ya, maka itu enggak, impossible. Wa bayanuhu, dan adapun penjelasannya bahwa qauluhu ta'ala tadi itu, laukana fihi ma'alihatun, itu anna bahwasanya Allah itu laukana, jika ada siapa Allah itu isnaini, dua. Kalau Tuhan itu ada dua umpamanya, wa arada, dan bermaksud siapa akhaduhuma, salah satu dari isnaini, fasani, maka ada pun yang kedua itu ingkana, jika ada siapa sani itu mutoron, terpaksa, ila musa'adatihi, kepada menolong ahad, karena maka ada apa hadatsani, yang kedua itu namanya makhuron, yang dipaksa, ajizan, yang lemah. Kalau ada Tuhannya itu dua, yang satu punya program, nah, punya program bahwa makhluk itu dibikin bermacam-macam. Nah, yang satu mau melawan nggak berani, akhirnya ngikut saja. Oh, ini namanya kan Tuhan terpaksa. Tuhan yang makhuran ajizan, makanya tidak mungkin, ya, makanya tidak mungkin.
Walam yakun dan tidak ada, berarti yang kedua tadi sani itu ilahan, bukanlah Tuhan, kan qadiran yang mampu. Wa ingkana jika ada siapa sani itu qadiran mampu ala mukhalafatihi atas melawan akad salah Tuhan satunya, wa mudafaatihi dan menolak akad, karena maka ada apa sani Tuhan yang kedua itu qawiyan zahiran qahiran, yaitu dia kuat dan bisa memaksa. Lah kalau begitu wal awal udah pertama itu dhaifan, lemah, qasiran yang apa namanya terbatas, walam yakun dan tidak ada siapa awal itu ilahan qadiran. Nah, jadi maka tidak mungkin, apalagi kalau sampai Tuhan itu kalah dari manusia. Makanya sering saya ceritakan itu, sahabat Umar itu kadang-kadang nangis, kadang-kadang tertawa, karena ingat bikin roti gede, kemudian dibentuk kayak patung, disembah, setelah lapar dimakan. Oh, Tuhannya dimakan. Nah, tapi kalau kita cerita begini nih, model begini ya nanti bisa apa namanya, Tuhan kok mati umpamanya dan sebagainya, maka apa namanya, tidak Tuhan. Ar-ruknus tsani, adapun rukun yang kedua itu al ilmu, mengetahui bi sifatillahi ta'ala, dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Wa madaru, dan adapun pokok permasalahannya rukun tsani itu ala asyrati usulin, atas 10 beberapa pokok. Ini rukun yang kedua. Al aslul awwalu, adapun pokok yang pertama itu al ilmu, adalah mengetahui bi anna sani al alami, bahwasanya zat yang menciptakan alam itu qadirun, adalah zat yang mampu. Wa annau, dan bahwasanya Allah Ta'ala fi qali, dalam dawuhnya Allah Ta'ala, wa ala kulli syai'in qadir, bahwa adapun Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, zatam itu shadikun, adalah benar. Li'annal alama, karena sesungguhnya alam itu muhakkamun, dikukuhkan, fi sun'ati, di dalam dibikin oleh Allah, murattabun, yang diurutkan, fi khilqatihi, di dalam menciptakannya Allah. Waman ro'a, waman siapa orang itu ro'a, melihat siapa, man sauban, pada pakaian, min dibajin, dari sutra, hasanin najji, yang baik tenunannya, wa ta'lifi, dan susunannya, yang apa namanya coraknya, wa tatrifi, dan lipatannya, an mayyitin, dari orang mati, lastita'ata, yang tidak ada kemampuan itu maujud lahu bagi mayit, au insan la qudrat, karena maka ada itu munkhalian, orang yang terlepas, an gharizatil aqli, dari apa namanya kebiasaan akal atau tak dasarnya akal. Jadi kalau gini, jadi Allah
akan Allah, berarti Allah itu zat yang hidup, zat yang menciptakan, zat yang mengkreasi, zat yang pokoknya yang serba. Jangankan kalau kita ya, pakaian itu rapi, pakaian itu jahitannya bagus, pakaian bagus, orang yang bisa mengerjakan itu. Nah, apalagi kalau bumi dan seisinya ini. Ingat zat yang luar biasa lagi. Wa munqarid, dan yang mengambafi salki ahlil ghab, di dalam jalannya orang-orang yang itu dibikin oleh orang yang tidak berdaya, ya berarti dia tidak mau. Akalnya nggak waras lah, akalnya tidak waras. Kalau akal yang waras mesti akan berpikir, oh berarti baju yang bagus itu dibikin oleh orang yang punya desainer ya, ahli desainer yang punya kemampuan dan sebagainya. Nah, itu baru baju, apalagi kalau alam. Kedua, itu al-ilmu mengetahui. Itu al-ilmu mengetahui bi Allah Ta'ala itu alimun zat yang mengetahui pada bikulil makhlukati, pada seluruh makhluk yang diciptakan. Jadi yang dasar yang kedua bahwa Allah itu dan meliputi semuanya. La ya'zu an misli an ilmi ardi wala fis sama. La ya'zubu, tidak samar, an ilmi, dari pengetahuan Allah. Apa mithqalu dzarratin, bebet hitam fil ardi, di bumi, atom fil awala fil sama, juga tidak di langit. Itu apa saja, baik yang besar maupun yang kecil, itu semuanya terdeteksi, diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Di dalam daunnya Allah, pada segala sesuatu itu alimun, itu alim dan mengetahui. Wa muridun, dan fiqhi, pada benarnya Allah. Latiful khabir, siapa man orang, siapa zat khalaqa, yang menciptakan, siapa man, bahwa ada man itu al-latiful khabir. Mengambil dalil bil khalqi, dengan ilmi, akan dengan sesungguhnya engkau itulah tidak ragu sih fi dilalatil khalq, dan perbuatan yang dihiasi bitartibi, dengan satu al-hakiri ad-dha'ifi, atas mengetahuinya akan bikaifiyati tartibi, dengan caranya tarsifi dan menyamakan. Fama, maka adapun perkara zakarahu, yang menuturkan kepada siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adapun ma zakarullah ta'ala itu al-muntaha, yaitu tempat yang fil hidayati, di dalam hidayah ta'arif. Itu pokok yang kedua.
Al-aslu tsalitsu, adapun pokok yang ketiga itu ilmu mengetahui bi anau bi kaunihi, dengan adanya Allah itu hayat, zat yang hidup. Fa inna man, sesungguhnya orang sabatanya tetap apa ilmu nyaman, mengetahui nyaman, wa qudratuhu, dan kudrat nyaman. Batat sabata, maka darurati, dengan pasti apa hayatuhu, hidup nyaman. Walau tasawwara, dan jika tergambar qadirun, orang yang mampu, alimun, dan ilun yang melakukan duna ayyakuna hayyan, kalih tidak ada siapa qadu hayyan itu, la jaza, maka boleh apa ayyusyak, sekiranya diragukan apa fi hayatil hayawanati, di dalam hidupnya beberapa hewan, in taraddudiha, ketika berulang kalinya karena dia di dalam hidupnya orang-orang yang mempunyai pekerjaan wasinati, pekerjaan Za'isyaka itu puncak wadhalalati, dan kesesatan. Tidak mungkin. Masa orang yang mampu, orang yang zat yang mampu, zat yang kuasa hidup, karena ya maka perlu dilakukan dirayain lain, maka aslur rabi'u, ada yang keempat itu ala ilmu bikaunihi, dengan adanya Allah Ta'ala itu muridan, zat yang menghendaki, li'af'ali, pada tindakan-tindakan Allah. Fala maujuda, maka tidak ada wujud itu maujud illa wawa, kecuali sedangkan maujud itu mustanidun, bersandar ila masyiahi, pada kehendaknya Allah, wasod, yang keluar an iradati, dari kehendaknya Allah. Fawa, maka al-mubtadi'u, zat yang memulai, al-mu'idu, zat yang mengulangi, wal fa'alu, dan zat yang banyak tindakannya, lima, pada perkara yuridu, yang menghendaki siapa Allah padama. Wa kaifa la yakunu, dan bagaimana tidak ada siapa Allah itu murid, dan zat yang menghendaki. Wa kullu fi'lin, padahal adapun setiap tindakan pekerjaan itu sodaro, keluar apa kullu fi'lin minhu, dari Allah. Itu amkana, mungkin apa ayyasduro, sekiranya keluar min darfin, apa itu. Wama, dan adapun perkara la zidda, yang tidak ada yang melawani itu maujudlah bagi ma, itu amkana mungkin apa ayyasduro, sekiranya keluar min dari ma, apa dzalika, demikian wa dalam bi'ainihi, dengan keadaannya tadi itu, qabla, sebelum ma, au ba'dahu, atau setelah ma. Wal qudratu, adapun kemampuan itu tunasibu, menyelaraskan, menyesuaikan, sesuai apa kudrah adziddaini, pada dua yang berlawanan, wal waqtaini, dan dua waktu, munasibatun, dan yang pantas, wahidatun, yang satu.
Fala budda maka tidak bisa tidak apa min iradati syarifatin dari mengendaki perkara yang memalingkan lil qudrati pada kemampuan ila ahadil makdura ini pada salah satu dua hal yang dimampu. Walau aghna dan jika mencukupi apa ilmu mengetahui anil iradati dari iradah fi takhsisil maklumi di dalam menentukan perkara yang diketahui hatta yuqala sehingga dikatakan in apa innama wujida bahwasanya ditemu fil waktu di dalam waktu alladzi sabaqa yang telah lalu apa ilmu sabaqa yang telah lalu apa waktu apa ilmu mengetahui wujudihi dengan wujudnya maklum la jaza maka boleh apa ayunia sekiranya mencukupi apa ilmu anil qudrati dari kudrat dari kekuasaan hatta yuqala sehingga dikatakan apa wujida ditemu apa maklum bi ghairi qudratin dengan tanpa kekuasaan li'anna karena sesungguhnya bahwasanya itu sabaqah telah lalu apa mengetahui biwujudihi dengan wujudnya maklum fihi di dalam waktu.